Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. I got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nures Keisha dengan NIM 220404500011. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini saya akan untuk menjelaskan memenuhi tugas Gustav ujian tengah dan semester teori-teori dan kepribadian. teori Sigmund Freud. Biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir di Kassel, Swiss pada 1975. Ayahnya seorang pemuka agama Protestan. Jung pada awalnya sangat tertarik untuk dapat mendalami arkeologi, meskipun pada akhirnya hal tersebut tidak didukung oleh kondisi keluarganya. Budi Harjo 1997. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya sebenarnya Jung sangat memiliki minat dengan berbagai bidangnya yang terkait dengan mitologi, filsafat, religi, dan penyelidikan dan kebudayaan peradaban kuno. Keterkaitan itulah yang kemudian mempengaruhi penelitian Jung. Jung juga masuk di Universitas Basel dan mengambil bagian medis dalam spesifikasi psikiater. Kelulusannya dari Basel membawanya untuk menjadi seorang asisten bidang medis di suatu klinik di Burghsoli, Zurich, di mana dirinya mengembangkan keahliannya dalam bidang medis bersama Eugen Bleuler, sekaligus belajar paruh waktu di Paris di bawah bimbingan Pierre Janet. Konsep dasar Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung merupakan sebuah penggabungan pandangan teologi dan kualitas. Tingkah laku manusia ditentukan tidak hanya oleh sejarah individu rasi, tetapi juga oleh tujuan dan aspirasi individu. Masa lampau individu sebagai kualitas maupun masa depan individu sebagai potensialitas sama-sama membimbing tingkah laku individu. Kepribadian seseorang menurut Jung dapat dilihat secara prospektif dan retrospektif. Pandangan retrospektif adalah melihat kepribadian itu ke masa depan, ke arah garis perkembangan sang pribadi di masa depan. Pandangan retrospektif adalah memperhatikan masa lampau sang pribadi. Menurut Jung, dalam kehidupan setiap manusia selalu ada perkembangan yang konstan dan seringkali kreatif, sehingga memicu kepribadian untuk melakukan pencarian ke arah yang lebih sempurna serta kerinduan untuk lahir kembali. Struktur kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Jung sebagaimana dikutip oleh Ismail 2009 memberikan definisinya tentang kepribadian sebagai psyche atau jiwa. Psyche diambil dari kata Yunani untuk kata spirit dalam kurung semangat, atau soul dalam kurung jiwa. Sekarang juga bisa disebut myth, merangkul semua pemikiran, perasaan, tingkah laku, sadar dan ketidaksadaran. Jiwa membimbing kita untuk beradaptasi terhadap lingkungan kita, baik secara fisik ataupun sosial. Kepribadian atau psyche mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku
kesadaran, dan ketidaksadaran. Kepribadian membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal, kehidupan kepribadian adalah kesatuan yang berpotensi membentuk kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmonia antara semua kepribadian. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kebanyakan orang hanya menunjukkan yang baik-baik saja, dan untuk itu maka dipakaikanlah topeng. Dalam buku Sujanto yang dikutip oleh Gianna dan kawan-kawan 2020, Carl Gustav Jung berpendapat bahwa setiap hidup manusia selalu memakai topeng. Itu dilakukan untuk menutupi kehidupan batinnya. Kepribadian sehat menurut Carl Gustav Jung. Menurut Jung, kesehatan psikologis adalah pengarahan dan bimbingan sadar terhadap kekuatan-kekuatan tak sadar. Alam kesadaran dan alam ketidaksadaran harus terintegrasi, kedua sisinya harus dibiarkan berkembang secara bebas. Proses penyebab terjadinya integrasi kepribadian yang disebut oleh Jung dengan terindividuasi atau realistis diri. Proses menjadi diri ini merupakan kodrat. Tentu saja proses ini merupakan kecenderungan yang sangat kuat sehingga Jung menyebutnya sebagai insting. Namun banyak halangan untuk tercapainya individuasi. Dan Jung tidak optimis bahwa semua orang bisa mencapai kondisi ini. Orang yang dapat mencapai sesuatu dalam dirinya, yakni memahami dan kematangan kesehatan psikologisnya, keutuhan manusia penuh. Pribadi yang tidak sehat menurut Carl Gustav Jung. Menurut Jung, tidak sehatnya kondisi psikologis adalah disebabkan karena kehilangan hubungan spiritual kita dengan masa lampau. Jung juga menyebut ini dengan penyakit disosiasi dan disorganisasi, dan hanya ada satu cara untuk penyembuhannya. Penyembuhannya adalah dengan memperbaharui hubungan dengan kekuatan-kekuatan tak sadar dalam kepribadian kita. Jung menentang pendapat tentang dominasi atau kontrol kepribadian oleh ketidaksadaran. Perkembangan kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Menurut Jung, manusia terus berkembang atau berusaha berkembang dari tahap perkembangannya yang kurang sempurna ke tahap perkembangan yang lebih sempurna. Dengan demikian, manusia selalu maju atau mengejar kemajuannya dari tahap perkembangan yang kurang sempurna ke tahap yang lebih sempurna. Menurut perkembangan kepribadian, untuk mengembangkan kepribadian ini, tujuannya adalah sebagai bentuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri berarti saling berhubungan dan perbedaannya yang sempurna yang menyatukan semua aspek kepribadian manusia. Utomo 2021. Teori Sigmund Freud psikoanalisis. Yang pertama, biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir 6 Mei 1856 di sebuah desa kecil Moravia. Ayahnya adalah seorang pedagang wol yang mempunyai pemikiran yang tajam dan memiliki selera humor yang baik. Ibunya adalah seorang wanita lincah dan merupakan istri kedua yang usianya 21 tahun lebih muda daripada suaminya. Ketika ia berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina
Di sanalah Freud menghabiskan sebagian besar kehidupannya. Yang kedua, konsep dasar filosofis Sigmund Freud. Sigmund Freud berpusat pada psikoanalisis, prinsip kesenangan, dan pembagian jiwa menjadi ide, ego, dan superego. Ia juga meyakinkan bahwa agama merupakan ilusi yang muncul dari kebutuhan manusia akan sosok ayah yang kuat untuk melindungi dan membimbingnya. Yang ketiga, struktur dasar menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Es, das Ich, dan das Über. Ich dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the id, the ego, dan the superego, yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. Yang keempat, pribadi sehat dan tidak sehat menurut Sigmund Freud. Yang pertama, pribadi sehat. Mengenai kesehatan pribadi, teori perkembangan kepribadian Sigmund Freud mengemukakan bahwa jiwa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Dalam pandangan Freud, keseimbangan interaksi dinamis antara ide, ego, dan superego diperlukan untuk kepribadian yang sehat. Yang kedua, pribadi yang tidak sehat. Sigmund Freud percaya bahwa ketidakseimbangan dalam sistem dapat menyebabkan neurosis, gangguan kecemasan, atau perilaku tidak sehat. Dia berpendapat bahwa motif, keinginan, ketakutan, dan kecemasan yang tidak disadari mendorong tindakan kita. Dan ketika kita ingin atau pikiran yang mengganggu mulai masuk ke dalam kesadaran kita, kita mengembangkan pertahanan untuk melindungi kita dari kenyataan penyakitan ini yang disebut mekanisme pertahanan. 5. Dinamika kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Manusia termotivasi untuk mencari kesenangannya, serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik yang didorong dari dorongan-dorongan dasar, yaitu mereka memiliki yang pertama, dorongan. Freud menggunakan istilah dalam bahasa Jerman Trieb untuk mengacu pada dorongan atau stimulus dalam diri manusia. Yang kedua, kecemasan. Seks dan agresif mendukung posisi serta dalam teori dinamika Freud bersama-sama dan dengan konsep kecemasan.